Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Deren Miko. Saya dari kelas manajemen PGC NIM 1810416745. Mata kuliah organisasi. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Tugas struktur organisasi. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah suatu bentuk keadaan emosional munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah perasaan dan emosi yang menekankan tingkat kesenangan atau kesedihan pada kualitas senang atau tidak senang, nyaman dan tidak nyaman yang mewarnai perasaan. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Hubungan antara afek, emosi, dan suasana hati adalah: yang pertama, seperti yang diperlihatkan tampilan tersebut, afek adalah sebuah istilah luas yang meliputi emosi dan suasana hati. Kedua, terdapat perbedaan antara hubungan antara afek, emosi, dan suasana hati. Pertama, seperti yang dilihat tampilan tersebut, afek adalah sebuah istilah luas yang meliputi emosi dan suasana hati. Kedua, terdapat perbedaan antara emosi dan suasana hati. Berbeda dari perbedaan ini bahwa emosi lebih memungkinkan disebabkan oleh satu kejadian tertentu dan emosi lebih cepat berlalu dibandingkan suasana hati. Sebagai contoh, tidak seperti suasana hati. Emosi cenderung lebih terungkap secara jelas dengan ekspresi wajah atau kemarahan, rasa jijik. Yang keempat, coba berikan contoh beragam emosi. Contoh beragam emosi adalah: yang pertama, takut, cemas, dan khawatir. Yang kedua, marah dan permusuhan. Yang ketiga, rasa bersalah dan rasa berduka. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi. Biologi emosi. Semua emosi berasal dalam sistem limbik otak yang kira-kira berukuran besar sebuah kacang walnut dan terletak dekat dengan batang otak kita. Orang-orang cenderung merasa paling bahagia atau melaporkan lebih banyak emosi sensitif dibandingkan emosi negatif. Ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif, ketika sistem limbik memanas, emosi-emosi negatif seperti rasa marah dan bersalah mendominasi emosi-emosi yang positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan. Secara keseluruhan, sistem limbik memberikan sebuah lensa di mana Anda dapat menginterpretasikan kejadian-kejadian. Intensitas adalah setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Dalam sejumlah kasus, kepribadian menjadi penyebab perbedaan tersebut. Frekuensi dan durasi. Ken Wolfson pada dasarnya adalah seorang yang tenang dan pendiam. Ia mencintai pekerjaannya sebagai seorang perencana keuangan. Ia tidak menikmati keharusan pidato agar ia menonjol di mata orang dan untuk mempromosikan berbagai programnya. Tetapi ia kadang-kadang tetap harus memberikan pidato. Jika harus berbicara kepada banyak pendengar setiap hari, saya akan berhenti dari bisnis ini, katanya. Saya pikir saya dapat melakukannya karena saya dapat memalsukan semangat dan antusiasme selama 1 jam, berbeda beberapa kali dalam sebulan.
Soal nomor 6, jelaskan struktur suasana hati. Afeksi negatif tinggi, afeksi menuju afeksi negatif rendah, yaitu tenaga, tegang, gugup, stres, kecewa, sedih, depresi, bosan, lesu. Afeksi positif tinggi menuju afeksi positif rendah. Waspada, bersemangat, bergembira, bahagia, puas, damai, rileks, dan tenang. 7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. Kedua, waktu dalam hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, jenis kelamin. 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan. Perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Jelaskan aspek-aspek regulasi emosi. Meregulasi emosi berarti mampu mengenali dan memahami perasaan serta mengelola emosi pada diri sendiri. Regulasi emosi adalah hal yang sulit karena keadaan dan sumber emosi tidak teridentifikasi secara jelas. Menurut Gross 2007, terdapat 4 aspek yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategis to emotion regulation atau strategis. Yang kedua, engaging in goal-directed behavior atau goals. Yang ketiga, kontrol emotional response atau impulse. Acceptance of emotional response atau acceptance. 10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah modal alur seperti ditunjukkan dalam tampilan di bawah ini. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep yang kontroversial dalam perilaku organisasi dengan argumen-argumen yang mendukung dan menentang viabilitasnya. 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Emosi yang dirasakan adalah emosi ketika kita dalam keadaan marah dan tidak tahu kemana tempat untuk meluapkannya atau melampiaskannya, dan ketika itu kita hanya bisa menahan emosi kita dan merasakan emosi yang tidak tersampaikan. Sedangkan emosi yang ditampakkan adalah emosi ketika kita dalam keadaan yang benar-benar tak terkendalikan atau dalam emosi tingkat tinggi, tetapi bisa kita keluarkan rasa emosi tersebut dengan melampiaskannya kepada barang-barang atau properti lainnya. 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan satu hubungan, sedangkan kecerdasan intelijen mengacu kepada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional atau EQ belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual, atau IQ. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap konsekuensi seseorang. 13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional.
Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri seseorang. Di antaranya hereditas, agama, dan agama. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang yang berasal dari luar dirinya. Faktor eksternal ini diantaranya yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. 14. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Yang kedua, pengaturan diri, menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran. Yang ketiga, motivasi, menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran. 4. Empati, merasakan yang dirasakan oleh orang lain. 5. Keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Interaksi dengan lancar. Sekian dan terima kasih, Pak.